Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo, selamat datang di my YouTube channel Nur Lela Esbiantoro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga saat ini dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman aku semua dimanapun berada saat ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezekinya sentiasa, disehatkan tubuhnya dan dibahagiakan keluarganya, yang terutama selamat berbahagia. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin menyambungkan kembali bacaan kisah 25 Rasul, ya ini masih di bab 1 tentang Nabi Adam alaihi salam. Saat ini saya akan membacakan tentang Nabi Adam alaihi salam bersama Siti Hawa, surga tempat tinggal Adam. Para ulama berbeda pendapat mengenai surga yang disebut dalam Al-Quran, di mana Allah menempatkan Adam dari sana. Adam disuruh turun, apakah berada di langit atau di bumi? Pendapat yang unggul adalah bahwa surga ini berada di bumi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Kemudian Allah menggambarkan surga yang dijanjikan di langit sebagai surga khuldi. Andai kata surga itu yang menjadi tempat kediaman Adam, tidaklah iblis berani berkata kepada Adam sebagaimana firman Allah, yang artinya kemudian Saitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Toha ayat 120. Surga khuldi adalah tempat kenikmatan dan bukan tempat paksaan atau larangan. Sedang Allah telah memaksa Adam dan Hawa agar tidak makan buah khuldi. Surga khuldi yang berada di langit adalah kekalan bagi siapa yang masuk ke dalamnya. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga di mana mereka berada. Pasti surga itu bukan yang dijanjikan di dalam Al-Quran bagi kaum muslimin, karena surga yang disediakan bagi orang mukmin adalah surga yang kekal, dalam arti penghuninya tidak akan keluar darinya. Alasan lain adalah bahwa iblis ketika menolak untuk sujud, ia pun dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Maka seandainya ia adalah surga khuldi, tentulah iblis yang mendapatkan kemarahan Allah tidak bisa masuk kembali untuk menggoda Adam dan Hawa. Jadi jelaslah bahwa surga yang diperuntukkan Allah bagi Adam bukanlah surga khuldi yang berada di langit, dan bukan tidak mungkin bahwa surga yang diperuntukkan Allah bagi Adam letaknya tinggi di atas tempat-tempat lain di bumi dan mempunyai pohon-pohon buah-buahan dan naungan-naungan serta kenikmatan sebagaimana yang digambarkan Allah dengan firman-Nya, yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Quran Surah Toha ayat 118 hingga 119. Dari ayat di atas jelaslah bahwa dalam surga yang kekal khuldi, penghuninya tidak akan merasa lapar dan dahaga, tidak akan telanjang dan terkena panas matahari. Nabi Adam pada saat di surga di mana ia ditempatkan oleh Allah, mereka lapar dan dahaga serta terlepas pakaiannya telanjang setelah makan buah khuldi. Pendapat lain
mengatakan bahwa surga tempat Nabi Adam berada adalah surga Khuldi dan berada di langit, berdalil pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Namun makna dari kata ihbitu dapat berarti berpindah atau pergi, sebagaimana tersebut dalam firman Allah yang artinya pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperolehi apa yang kamu minta. Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Godaan iblis dan turunnya Adam ke bumi. Sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya kepada kesesatan. Allah secara tegas mengingatkan kepada Adam harus berhati-hati terhadap tipu dayanya sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sambil berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya, begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekatin Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyah. Ia tampak tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah Khuldi. Pada suatu kesempatan iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh memakan buah itu. Sebab dengan memakan buah itu, para malaikat mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian tak akan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah Khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah Khuldi itu rasanya paling lezat di surga, keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka
dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu?" Dan aku berkata, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Allah menceritakan hal ini dalam Al-Quran dan firman-Nya. Baiklah teman-teman, itu aja yang bisa aku bacakan saat ini. Nanti dan aku teruskan. Ini dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah menonton. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf karena aku juga masih belajar membaca ini. Kita semua sama-sama membaca. Jangan lupa di subscribe dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.